Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. أشهد لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين سيد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه مجاهدين الطاهرين أما بعد فيا أيها الحاضرون حفظكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin hafizakumullah. Jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Mu'minin yang insyaallah kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat untuk kita semua. Ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat,
dan juga nikmat masih dapat melangkahkan kaki kita menuju Masjid Jami Baitul Mukminin untuk membuktikan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat Jumat pada hari ini. Mudah-mudahan kiranya kenikmatan yang kita rasakan sampai saat ini akan terus ditambahkan lagi dengan nikmat yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita terus berusaha untuk menggunakan semua fasilitas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk sarana meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam pengertian yang sesungguhnya imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan berusaha untuk menjauhkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, pada hari ini kita masih berada di bulan Muharram di tahun 1448 Hijriah. Bulan Muharram adalah bulan yang mulia dan termasuk salah satu dari Ashhurul Hurum, yaitu bulan haram. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya jumlah bilangan bulan pada sisiku itu ada 12 bulan. Tercatat dalam kitab Allah di Lauhul Mahfuz pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Dan 4 bulan haram itu kemudian ditafsirkan oleh para ulama, yaitu 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi terpisah, yakni bulan Rajab. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan bulan haram, maka Imam Fakhruddin di dalam kitab tafsirnya mengatakan, wa ma'nal haram annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban wa ta'atu fiha aksara thawaban. Imam Fakhruddin mengatakan makna haram yang terdapat pada 4 bulan haram itu dimaksudkan adalah bahwa perbuatan maksiat, perbuatan yang melanggar aturan agama, perbuatan dosa, maka dilipat gandakan balasannya di bulan haram tersebut. Dan sebaliknya, ketaatan kita di bulan haram ini, maka balasan pahalanya juga akan dilipat gandakan. Demikian apa yang dikatakan oleh Imam Fakhruddin dalam kitab tafsirnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, bahwa di bulan Muharram ini ada satu peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa besar, yaitu peristiwa hijrah atau hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dari Mekah Al-Mukarramah menuju kota Yasrib atau Madinah Al-Munawwarah. Jamaah rahimakumullah, bulan Muharram dipilih oleh para sahabat sebagai awal tahun dalam penentuan kalender Hijriah. Mengapa para sahabat memilih bulan Muharram ini sebagai awal penanggalan dalam kalender Hijriah? Maka kemudian dalam kitab Sahih Al-Bukhari, pada kitab Manaqib Al-Ansar, pada bab sejarah memulai penanggalan, disebutkan An Sahal ibni Sa'din qala
ma'addu min mab'atsil nabiy sallallahu alaihi wasallam wala min wafatihi ma'addu illa min maqdamihi al-Madinah. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad berkata, mereka yakni para sahabat Nabi tidak menghitung atau menjadikan penanggalan mulai dari masa diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula diawali atau dihitung dari wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka para sahabat menghitungnya mulai dari masa sampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Yasrib atau Madinah Al-Munawwarah. Jamaah rahimakumullah, sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, beliaulah yang kemudian menetapkan tahun baru Islam dimulai dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Umar ibn al-Khattab mengatakan bahwa hijrah itu memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Jamaah rahimakumullah, tanpa peristiwa hijrah tidak akan pernah ada kota Madinah Al-Munawwarah yang bercahaya. Tanpa peristiwa hijrah maka tidak ada syariat Islam yang berdiri tegak seperti sampai saat sekarang ini kita berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Allah katakan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah rahimakumullah, hari ini fisik kita mungkin tidak perlu lagi berhijrah secara geografis dari Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah, karena fase itu sudah selesai. Namun esensi hijrah tidak pernah mati. Hijrah yang paling kontekstual saat ini bagi kita adalah hijrah maknawiyah, yakni perpindahan hati, perilaku dan kebiasaan kita. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, seorang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya itu tidak menyakiti muslim yang lainnya. Dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah rahimakumullah, dengan semangat hijrah, marilah kita jemput keberkahan di bulan Muharram dengan cara yang pertama, yaitu hijrah keyakinan dan ibadah. Hijrah keyakinan yaitu marilah kita hijrah dari keyakinan kita yang masih kurang mantap terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka di tahun baru dan di bulan Muharram ini marilah kita hijrah dari keyakinan kita supaya lebih mantap lagi
keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqamah mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jaddidu imanakum, perbaruhilah imanmu," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, para sahabat bertanya, "Kaifa nunajjidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana cara kami memperbarui keimanan kami ya Rasulullah? Nabi mengatakan, perbaruilah iman kamu dengan biqauli la ilaha illallah, dengan memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan menambah mantap keimanan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita berhijrah dengan ibadah kita. Ibadah kita yang kemarin masih belum khusyuk, ibadah kita yang kemarin belum sempurna, mari kita sempurnakan, berusaha untuk khusyuk. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad aflahal mu'minun. Beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Kemarin kita masih belum sempurna salat kita, masih belum lengkap ibadah salat kita. Mari kita sempurnakan jumlah salat kita yang 5 waktu. Kemudian kita tambah dengan salat-salat sunnah yang lain yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, hijrah, marilah kita hijrah dan hijrah akhlak dan perilaku kita. Akhlak dan perilaku kita dari yang kurang baik, maka menuju akhlak yang lebih baik. Saat ini orang berbuat dosa tidak perlu kemudian mereka datang jauh-jauh. Sekarang ini mereka bisa berbuat dosa hanya melalui handphone saja. Dengan jari jemarinya kemudian dia bisa berbuat ghibah. Dengan jari jemarinya kemudian dia bisa mengadu domba. Dengan jari jemarinya kemudian dia bisa memprovokasi orang. Dengan jari jemarinya dia bisa menjelekkan orang. Maka marilah kita hijrah dari perilaku yang kurang baik menuju perilaku yang lebih baik lagi berkaitan dengan akhlak dan perilaku kita dalam keseharian. Dan yang terakhir, marilah kita hijrah secara finansial dan juga rizki. Apa maksudnya? Maksudnya hijrah dari penghasilan keuangan kita yang mungkin kemarin masih subhat, masih haram. Marilah kita hijrah supaya penghasilan kita benar-benar halal, agar kiranya dapat dimakan oleh kita, dimakan oleh anggota keluarga kita, menjadi darah daging, kemudian menjadi enak, damai dalam kehidupan rumah tangga, dan juga enak, nyaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah khutbah Jumat pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan umur panjang kepada kita, diberikan kesehatan kita, dan diberikan kemampuan, kekuatan untuk terus taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sorry.
الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه قراباته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين واعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.